ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang rasanya kami bisa hadir kembali di kebersamaan kita di sore hari ini, hari Jumat tanggal 20 April 2018, dalam program Titian Ilahi. Sudah memasuki episode yang ke-807, dan insya Allah untuk tema bahasan kita untuk sore hari ini Fadilah Sya'ban, dan bersama dengan narasumber Bapak Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Insya Allah sebentar kita akan mendengarkan ceramah dari beliau. Setelahnya Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon di 3621853 dan juga bertanya melalui SMS di 0811402 kali. Sebelum kita ke Pak Ustadz, seperti biasa mengawali bersama kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga seterusnya akan dibacakan oleh Ustadz Syafruddin R. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz Syafruddin R. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, di bulan Sya'ban ini kita membahas judul mengenai Fadilah Sya'ban. Apa saja kemudian keutamaan dari bulan Sya'ban ini akan disampaikan ceramah oleh narasumber kita sore hari ini, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Kabar tak sehat Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah bisa bertemu kembali tentunya di sore hari ini, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, insya Allah sebentar Anda bisa berkomunikasi langsung, tanya jawab langsung dengan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ceramah dari beliau. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman wa salatan ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi ayat-ayat yang dibacakan, dan memang
ketika berada di bulan Sya'ban seperti ini. Alhamdulillah kita masih berada di awal bulan. Hari ini kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 4 Sya'ban. Itu pasti mengingatkan kita akan bulan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan. Karena itu di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menjelaskan tentangnya berbagai perkara yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasuma syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu di bulan Sya'ban punya kebiasaan puasa. Dan kebiasaan puasa beliau ini sangat menonjol sekali. Ya, dan ini tentunya selain daripada Ramadan, Nabi tidak pernah melakukannya. Karena itu Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah lihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajabin wa Ramadan." Kata beliau, itu adalah bulan Sya'ban, ini adalah bulan yang manusia itu lalai darinya. Dia adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Ya, di bulan Rajab, karena Rajab ini dari bulan haram ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan yang diagungkan. Saking diagungkannya bulan ini, orang Arab di masa dahulu itu kadang di antara mereka ada peperangan dan sebagainya, tapi kalau sudah masuk 4 bulan ini mereka nggak berani untuk melakukan peperangan. Iya. Jadi di antara 2 bulan, karena orang menyangka di Rajab dan Ramadan saja ada keutamaan, akhirnya banyak yang lalai di bulan Sya'ban. Maka Nabi pun ingatkan bahwa Sya'ban itu bulan banyak manusia lalai darinya. Dan ini peringatan untuk kita semua, seorang muslim dan muslimah, bahwa di dalam kehidupan ini lalai itu bukan sifat yang layak untuk seorang muslim dan muslimah. Hari-hari kehidupan ini amanah di dalam hidup, ada pertanggungjawabannya. Hari-hari kehidupan kita itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sedangkan kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hari-hari kehidupan ini jangan dilalaikan. Apalagi kalau itu melalui musim-musim ibadah, waktu-waktu yang berharga. Subhanallah, pernah di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, ada 2 orang sahabat yang keduanya ini mendatangi kota Madinah, sama-sama masuk Islam. Akhirnya keduanya tinggal di rumah sahabat yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Maka 2 orang sahabat yang masuk Islam ini memperbagus keislamannya, tapi salah satu dari keduanya itu lebih giat dalam ibadah. Bahkan orang yang giat ibadah ini, dia ikut jihad fi sabilillah dan mati syahid, terbunuh mati syahid. Kemudian kawannya yang satu lagi, yang ibadahnya lebih kurang, dia diberi kesempatan hidup oleh Allah 1 tahun. Setelah itu dia meninggal juga. Maka ini sangat mengena sekali di hati Thalha bin Ubaidillah, yang mengalami hidup dengan 2 orang sahabat yang masuk Islam, tinggal di rumahnya. Maka suatu hari beliau bermimpi melihat 2 orang ini. Thalha bin Ubaidillah berjalan ke pintu surga. Dia melihat 2 orang ini, ternyata yang terakhir meninggal, yang ibadahnya lebih sedikit meninggal, ini lebih dahulu masuk surga daripada orang yang mati syahid tadi. Kemudian dikatakan kepada Thalha bin Ubaidillah, "Kamu pulang dulu, belum waktunya sekarang kamu ke sini." Ya, karena Thalha bin Ubaidillah masih hidup. Maka setelah beliau bangun, beliau ceritakan kepada manusia. Ramai dibicarakan oleh orang-orang kisah ini. Kok bisa katanya yang terakhir ini masuk surga dahulu daripada yang pertama.
Singkat cerita, kisah itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke telinga Nabi. Maka Nabi pun berkata, kalian kaget, heran dengan hal yang seperti itu? Iya, ini menunjukkan bahwa kisah yang mimpi Thalhah bin Ubaidillah itu dibenarkan oleh Nabi. Ada pembenaran dari Nabi. Andai kata nggak ada pembenaran dari Nabi, kita tidak bisa bangun hukum syariat apapun. Tapi ini Nabi membenarkannya. Maka Nabi berkata, kalian heran dengan dua orang ini? Kalian heran dengan orang yang terakhir meninggal, dia dahulu masuk surga? Maka Nabi kembali bertanya kepada para sahabat, bukankah dia hidup 1 tahun setelahnya? Bukankah dia mendapati puasa Ramadan? Bukankah dia di dalam 1 tahun itu melakukan sekian dan sekian ribu sujud untuk Allah? Maka kesempatan hidup 1 tahun ini, kata Nabi, ini membuat antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Nah, karena itulah hari-hari kehidupan seorang muslim itu harusnya dihargai, disyukuri. Apalagi kita memasuki bulan Sya'ban ini. Nah, ini bulan jangan kita lalai di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini keistimewaan bulan Sya'ban dan fadilahnya. Jadi amalan itu diangkat. Di dalam hadits-hadits disebutkan tiga bentuk pengangkatan. Yang pertama, ada amalan yang diangkat harian. Ini di pagi dan sore setelah sholat asar dan sholat subuh, sebagaimana di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pengangkatan amalan pekanan. Ini di hari Kamis. Karena itu kita disyariatkan puasa Senin Kamis. Ada amalan diangkat tahunan. Ini di bulan Sya'ban. Ini di bulan Sya'ban. Karena itu kata Nabi di kelanjutan hadits, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya pun cinta amalan-amalanku itu diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Subhanallah. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu, sedemikian perhatian beliau untuk menjaga kualitas amalannya dan memelihara tempat-tempat bagaimana amalan itu diangkat kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa, supaya beliau diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran mendalam untuk kita semua. Harusnya kita lebih bersemangat lagi. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Kita ini tidak dijamin masuk surga. Ya, maka harusnya kita lebih bersemangat lagi terhadap amalan-amalan salih, amalan-amalan kebaikan. Dan di bulan Sya'ban ini, Nabi SAW kebanyakan waktunya beliau berpuasa. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban." Saya pun tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di suatu bulan yang puasanya lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Itu hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan Ummu Salamah berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shoma syahraini mutatabi'ain. Beliau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi beliau puasa Sya'ban 1 bulan penuh, kemudian Ramadan. Muncul pertanyaan, kenapa sedemikian rupa Nabi puasa Sya'ban, mencontohkan kepada umatnya, menganjurkan? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa amalan ibadah-ibadah besar itu diitari dengan hal-hal yang menyempurnakannya, hal-hal yang memudahkan kita sempurna dalam menjalankan ibadah yang besar itu. Contoh, sholat 5 waktu. Kan ada rawatib kan, qobliyah dan ba'diyah. Ini untuk apa? Ini perhatian supaya kita qobliyah, supaya kita bersiap untuk sholatnya, ba'diyah untuk menyempurnakan sholat tersebut. Ya, sama dengan puasa ini. Puasa ini, jadi puasa di Sya'ban ini seperti sholat sunnah untuk sholat wajibnya. Sebagaimana puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah pelengkap untuk puasa Ramadannya dan menyempurnakannya. Ya, maka ini dari keindahan di dalam syariat kita. Ada sudut lain yang sebenarnya banyak orang yang juga tidak memahaminya. Ibadah itu kapan dia menjadi berlipat-lipat? Kapan ibadah itu menjadi lebih besar nilainya? Apakah sama antara orang yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan terpaksa, mau apa lagi, memang ini sudah bulannya harus puasa,
dengan orang yang puasa Ramadan dalam keadaan dia itu merindukannya, menantinya, ya, dan bergembira dengannya. Ya, tentunya semuanya akan menjawab yang terakhir ini lebih utama. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh kecintaan, kerinduan, itu akan lebih utama. Inilah bulan Sya'ban kita melatih. Kita berpuasa di bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan, subhanallah, akan ringan puasa di bulan Ramadan itu. Terasa betapa nikmatnya puasa di bulan Ramadan. Seorang sudah terdidik dengan keindahan puasa di Sya'ban, begitu masuk di bulan Ramadan, maka dia akan mampu untuk memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Maka ini mungkin beberapa sudut pembahasan terkait dengan keutamaan di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semua, memberkahi kita semua di dalam kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mencapai bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan dengan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kelak di kemudian hari pembebasan dari api neraka dan masuk di dalam surganya yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.